Hai guys, selamat datang di Posper, podcast seputar pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem hutan mangrove. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Adelia Yolanda dari mahasiswa Agribisnis Universitas Sriwijaya. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu teman saya sesama mahasiswa agribisnis. Halo, perkenalkan nama saya Nilam Hutami Ramadan. Saya juga merupakan mahasiswa dari Agribisnis Universitas Sriwijaya. Jadi sebenarnya kita itu udah berteman dan kenal dari sejak maba ya, dan sering nongkrong bareng loh. Bener banget, gimana nih kabarnya sekarang Nilam, lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang lagi sibuk persiapan praktik lapangan nih. Kemarin aku lihat di Instagram kamu lagi ikut kegiatan seminar tentang ekosistem hutan mangrove ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang hutan mangrove, kita saksikan dulu video cuplikan seputar hutan mangrove. Mangrove adalah hutan penyangga. Sebahagian besar hutan yang ada di Lubuk Kertang dengan luasan 1.200 hektar, 90% sudah kembali hutan. Nah, tadi sama-sama sudah kita saksikan tentang gambaran hutan mangrove. Sekarang kembali ke Nilam. Gimana sih menurut Nilam gambaran tentang hutan mangrove itu? Nah, jadi kalau menurut saya, hutan mangrove itu sendiri adalah salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar air yang tinggi. Nah, biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuh di sekitar sepanjang garis pantai dan subtropik. Berarti ekosistem mangrove ini hampir sama dong dengan ekosistem pantai. Iya, Adel, benar. Karena terletak di kawasan perbatasan laut dan juga daratan. Nah, mangrove ini juga biasanya terletak di wilayah pantai dan juga muara sungai. Nah, ekosistem ini juga mempunyai ciri khas loh dari ekosistem lainnya. Oh iya, emangnya ciri khas ekosistem mangrove itu seperti apa? Jadi, ciri khasnya itu wilayah tanah yang tergenang secara periodik atau berkala. Nah, tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Wilayahnya juga terlindung dari gelombang besar, juga arus pasang surut laut yang kuat. Oh iya, pohon-pohon di sana juga akar-akarnya mencuat ke atas loh, tidak seperti pohon-pohon pada umumnya, yaitu akarnya yang berada di dalam tanah. Oh iya, benar banget. Ada juga yang seperti jangkar gitu kan? Iya, benar itu, Adel. Nah, kalau tadi bicara tentang gambaran hutan mangrove, sekarang kita beralih ke fungsi hutan mangrove itu sendiri. Yang saya ketahui, fungsi hutan mangrove itu yang paling utama adalah mencegah abrasi dan pengikisan pantai oleh gelombang laut. Benar bukan? Benar sekali, Adel. Nah, kalau dilihat dari segi habitat, fungsi hutan mangrove ini adalah sebagai tempat tinggal hewan seperti kura-kura, monyet, biawak, burung, ular, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga ada beberapa hewan laut seperti ikan-ikanan, siput, kepiting, udang, dan juga lainnya yang hidup di hutan mangrove ini. Tak hanya menjadi habitat, hutan mangrove juga menyediakan berbagai makanan bagi hewan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Wah, selain untuk mencegah abrasi, ternyata hutan mangrove berfungsi sebagai habitat sekaligus tempat mencari makan makhluk hidup ya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang fungsi, sekarang kita bahas tentang dampak positif dan juga dampak negatif hutan mangrove. Gimana tuh Nilam? Karena setahu saya sih hutan mangrove itu banyak sampah gitu kan. Iya sih, benar. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan ya, dampak positifnya hutan mangrove ini dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu ya tadi banyaknya sampah karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka terjadilah pencemaran di daerah pesisir. Nah, mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai penutup nih, untuk teman-teman yang menonton bisa mendapatkan tips atau cara untuk melestarikan hutan mangrove, terutama untuk kita juga nih sebagai mahasiswa pertanian. Oke, jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan mangrove ini.
Nah, cara yang pertama yaitu pembibitan tanaman mangrove. Dengan melakukan pembibitan ini dapat mempercepat proses regenerasi tanaman mangrove. Dan yang kedua yaitu restorasi hutan mangrove. Nah, upaya ini sepenuhnya juga bergantung pada alam dan kemampuan hutan mangrove untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Dan yang terakhir, caranya yaitu memperbaiki lingkungan di sekitar hutan. Polusi air dan tanah bisa merusak ekosistem hewan darat dan laut juga. Maka dari itu, perbaikan lingkungan di sekitar hutan juga dibutuhkan untuk mengatasi populasi yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang kita dapat hari ini, mulai dari apa itu hutan mangrove, fungsi hutan mangrove, dampak negatif dan juga dampak positif hutan mangrove, serta cara melestarikan hutan mangrove. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton podcast ini. Saya Adelia Yolanda Dan saya Nilam Hutami Ramadan. pamit undur diri. Terima kasih.